Amin. Telah selesai sama-sama kita melakukan zikir harian kita di pagi hari, yaitu pembacaan ratib al-Atras. Mudah-mudahan dengan fadilah bacaan zikir, doa dan juga tawasul yang kita baca, Allah senantiasa menghindari kita dari segala keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang kemuliaan taubat, atau judulnya taubat itu mulia. Sebab ini adalah bulan sebagaimana yang sudah disampaikan semalam, kita telah memasuki bulan Rajab, yang mana dikatakan bulan Rajab salah satunya adalah bulannya istighfar, bulannya diampuni dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Yang namanya taubat tentu harusnya disegerakan segera mungkin. Ketika kita melakukan kesalahan, maka secepat mungkin kita dianjurkan untuk bertobat. Namun seringkali kita menunda-nunda yang namanya taubat, sehingga dosa kita kadang-kadang menumpuk jadi banyak, sehingga kita harus terus-menerus untuk mengejar maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa ibarat kata ini adalah pemutihan, banyak diampuni dosa-dosanya. Di antaranya adalah sebagaimana yang disampaikan semalam, bahwasanya berpuasa di awal bulan, di hari pertama di bulan Rajab itu merupakan kafarat, penghapus dosa-dosa kita 3 tahun ke belakang. Ini luar biasa. Di hari kedua dihapuskan lagi. Kalau kita puasa di hari kedua, maka dihapuskan lagi dosa-dosa kita 2 tahun ke belakang. Dan di puasa di hari ketiga dihapuskan lagi dosa-dosa kita 1 tahun ke belakang. Dan setelah itu diampuni 1 bulan. Jadi puasa ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya itu dihapuskan dosa-dosa kita 1 bulan yang ke belakang lagi. Subhanallah, ini luar biasa dikatakan juga di dalam suatu hadis, Rajabun syahrullah, artinya Rajab itu termasuk bulannya Allah, yang mana bulan tersebut merupakan dikatakan juga syahrul istighfar, bulannya istighfar, bulannya di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala perbuatan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan ibadah-ibadah tertentu yang khusus ada dilakukan pada bulan Rajab. Sedangkan bulan Sya'ban katanya bulannya Rasulullah, maka kita dianjurkan untuk perbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Sedangkan Ramadan adalah syahrul Quran, makanya di bulan Ramadan amalannya adalah banyak membaca Al-Quran. Nanti insya Allah kita bertemu di bulan Ramadan yang mulia, maka kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan tersebut. Namun kali ini kita akan membahas tentang kemuliaan bertaubat. Yang namanya bertaubat, Rasulullah SAW sangat menganjurkan, bahkan memerintahkan kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya Rasulullah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 1 hari itu 100 kali. Masya Allah, ini Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, tetapi masih bertaubat.
Gunanya apa? Sebagai teladan untuk kita agar kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah saja beristighfar, bertaubat 100 kali di dalam sehari, maka kita sudah barang tentu yang dosanya lebih banyak, ya ibadahnya bahkan lebih sedikit dari Rasulullah, sudah barang tentu mestinya taubatnya, meminta ampunnya, istighfarnya lebih banyak daripada 100 kali, ya. Sebab apa? Kita jauh lebih hina dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dikatakan juga, man lam yastaghfirillah fi kulli yaumin marratain faqad zalama nafsah. Barang siapa yang tidak beristighfar, tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 2 kali, ya faqad zalama nafsah, maka dia telah menzolimi dirinya sendiri. Maka dari itu kita memohon ampun, istighfar, setelah sholat kita mohon ampun, kita bertobat. Ya kalau hari ini ada salah, ya minimal 2 kali, marrotain, yaitu ketika pagi, dan juga ketika malam. Maka kita muhasabah perharinya. Maka dianjurkan kita muhasabah setiap hari, dosa apa yang udah saya kerjakan selama ini. Kemudian kita bertobat setiap harinya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pintu taubat akan selalu terbuka. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Kata Rasulullah, taubat itu harus disegerakan sesegera mungkin. Ajlu bitaubah qablal maut, ya. Segeralah kamu buru-buru melakukan taubat sebelum datangnya maut. Wa ajlu bisalah qablal faut, dan bersegeralah melaksanakan salat sebelum hilang waktu salat itu. Ya, ini merupakan anjuran, perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera mungkin kita melaksanakan tobat. Sebab kalau nanti, orang kita kadang-kadang, tobatnya entar aja, masih muda, tobatnya entar aja, masih ada umur. Sebab kita nggak tahu umur kita sampai berapa lamanya. Sebab nanti kalau sudah menjelang ajal kita sudah sampai di kerongkongan, maka sudah tidak ada lagi pintu taubat. Dikatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 18. Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Ya, dikatakan walaysatu taubah, bukanlah taubat itu, tidaklah diterima taubat itu lilladzina ya'maluna sayi'at, untuk orang-orang yang senantiasa terus-menerus melakukan keburukan hatta idza hadara ahaduhumul maut, sampai jika datang kepadanya sakaratul maut, qala inni tubtul an. Ketika itu dia berkata, sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah sekarang. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, dan tidak pula taubat itu untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Orang-orang yang begitu, orang-orang yang demikian itu, kata Allah, aku janjikan, aku sediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Artinya, kita bertobat semenjak dini, semenjak masih muda, semenjak kita masih hidup. Sebab nanti kalau sudah menjelang sakaratul maut, taubat tidak ada artinya. Begitu juga bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Nanti mereka akan bertaubat di akhirat. Ya, taubat di akhirat mah udah telat. Ya, ketika mau diazab mereka melihat azab yang begitu pedih, mereka mengatakan saya taubat, maka taubat di situ penyesalan pada hari itu tidak ada artinya. Maka dari itu kita tanamkan rasa penyesalan sejak hari ini, sejak saat ini, penyesalan untuk tidak melakukan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lampau. Sebagaimana dikatakan Rasulullah an Ibni Sa'id Al-Ansari, dari Ibni Sa'id Al-Ansari dikatakan an-nadamu taubah, penyesalan. Penyesalan itu merupakan taubat, bagian dari taubat. Wa taibu minadzambi kaman la dzanbala, dan orang-orang yang senantiasa bertobat dari dosa-dosanya, maka dia seolah-olah seperti orang yang bersih dari dosa, yang tidak memiliki dosa.
Maka syarat utama kalau kita bertaubat adalah kita menyesal, an-nadamah, menyesal atas dosa-dosa kita. Maka dari ini di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab ini, kita tinggalkan sebisa mungkin maksiat-maksiat yang dulu kita pernah lakukan. Kita bertaubat sebisa mungkin, kita kejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah kalian, bersegeralah kalian, buru-burulah kalian, cepat-cepatlah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, ardhuhas samawati wal ard, yang mana luasnya, yang meliputi luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang mana ampunan itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh dan senantiasa bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Selanjutnya, bertobat itu juga merupakan ada efek sampingnya, ada hadiahnya yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertobat. Dikatakan di dalam Al-Quran surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan istighfarlah kamu, mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Yursilu sama alaikum idrara, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan dari langit itu hujan, artinya menurunkan rezeki, menurunkan barokah. Yang tadinya paceklik jadi subur, yang tadinya kita susah mendapatkan pekerjaan, pekerjaan kita sulit, rezeki kita sulit, jadi lancar. Selanjutnya wa yumdid bi amwalin wa baninin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu semua dengan harta yang banyak, wa baninin, dengan anak-anak yang banyak. Yang mungkin tadinya orang susah memiliki anak, banyak-banyak istighfar, memohon ampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya banyak anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan nanti Allah sediakan untuknya surga dan sungai-sungai yang mengalir di dalam surga tersebut. Masya Allah. Selanjutnya dikatakan juga man lazima istighfar, barang siapa yang rutin terus menerus lazimkan membaca istighfar, apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya di setiap kegundah gulananya, di setiap kerisauannya, faraja, di kulli hammin faraja, jalan keluar, wa min kulli dayikin makhraja, dan setiap kesempitan diberikan solusi, kata Rasulullah. Wa yarzuqhu, yang terakhir adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari cara yang tidak diduga-duga. Sebetulnya banyak kalau kita mau membahas semua keutamaan taubat, tetapi berhubung waktu kita yang sangat singkat, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti maghrib tetap ada seperti biasa yang akan dibawakan oleh akhina karam al-Ustaz Ahmad Fakhrul Razi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.